Dari kegelapan Gua Dempok, kami melangkah keluar membawa cerita yang belum selesai. Napas masih terasa berat, langkah masih berhati-hati. Namun di hadapan kami, sebuah perjalanan yang jauh lebih besar telah menanti. Perlahan kami menaiki tangga demi tangga. Setiap langkah membawa kami semakin dekat menuju Gua Jati Jajar. Gua yang bukan hanya menyimpan keindahan, tapi juga jejak sejarah dan legenda yang telah hidup selama ratusan tahun. Disinilah cahaya dan gelap bertemu. Disinilah cerita dimulai. Dan inilah petualangan kami menelusuri Gua Jati Jajar. Lewat lubang di ataslah awal mula pertama kali Gua Jati Jajar ditemukan. Kita sampai sungai bawah tanah, salah satunya Sendang Mawar. Nah, mau coba dulu ini teman-teman, khasiat dari air ini ya. Masih banyak sesaji untuk berbagai macam tujuan. Mitosnya diyakini enteng jodoh murah rezeki. Ya, silakan kalau mau dicoba. Jadi udah menelusuri Gua Dempok seperti apa, sambutan awal sebelum masuk Gua Jati Jajar, dan akhirnya ini udah sampai di Gua Jati Jajar tersebut. Boleh dijelaskan Pak? Monggo silakan. Ya, tak terasa kakak sudah berjalan kaki hampir 250 meter ya. Dari Gua Dempok. Dari bawah tadi ya, dari pintu masuk. Lumayan capek ya Pak. Lumayan capek ya. Tapi jangan khawatir, nanti akan sedikit terobati dengan sungai bawah tanah yang bikin awet muda. Dan satu lagi itu ada Sendang Kantil yang auranya diyakini masih kuat. Ini sebagian itu buat yang jomblonya terlalu lama. Oh gitu. Enteng jodoh murah rezeki. Itu mitosnya. Tapi kita kembali pada yang kuasa. Iya betul. Memang banyak wisata ketujuan karena diyakini auranya masih kuat. Jadi saat ini kakak berada di ketinggian kurang lebih 50 meter mdpl ya, di titik Gua Jati Jajarnya. Jati Jajar, Jati Jajar. ini nama pohon jati salah satunya ya. Iya, ini. Jajar berjajar. Oh. Jadi dulu ada beberapa pohon jati, sebagian Berjajar ya, Pak. 7 pohon jati berjajar di depan pintu gua lokasi ini. Ya, berjajar hingga dinamakan Gua Jati Jajar. Sekarang pohon jatinya udah ditebang untuk dijadikan monumen pendopo di Kabupaten Kebumen. Jadi untuk Gua Jati Jajar itu meninggalkan cerita yang sangat menarik. 3 zaman. Zaman prasejarah, zaman kerajaan, dan di zaman sejarah. Wah, lumayan banyak ya, sejarah Gua Jati di zaman Jajar ini, prasejarah dalam penelitian konon lorong Gua Jajar dihuni manusia zaman lampau. Yang senjatanya dari batu, alat dapurnya dari batu. Cuma dulu hidupnya masih berpindah-pindah. Nomaden ya, nomaden, ya? betul. Berpindah-pindah. Tergantung dengan alam hidupnya. Ya. Karena di sini masih terdapat sebuah fosil kerang-kerang, kemungkinan di lokasi tersebutlah dapur lautnya. Kemudian di zaman kerajaan, Gua Jati Jajar ini, Kebumen ini dulu masuknya kekuasaan Pajajaran yang berpusat di tanah Pasundan dengan seorang Raja Prabu Siliwangi. Jadi Kebumen Kalilukulu ke arah barat, masuknya Pajajaran, ke arah timur Majapahit. Jadi ada anak seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi mempunyai anak bernama Raden Kamandaka, mengembara ke arah timur, singgahlah di Kebumen. Kemudian cerita tersebut diterapkan di lorong Gua Jati Jajar. Patung-patung diorama yang menceritakan sebuah Raden Kamandaka, Dewi Ciptarasa dalam suatu legenda Lutung Kesarung. Mari. Ya ini teman-teman, tadi udah dijelaskan seperti apa sejarahnya Gua Jati Jajar ini ya. Ini baru permulaan ini, belum nanti kita lihat ke dalam seperti apa gitu. Tadi kan udah diceritakan seperti apa, kenapa bisa dijadikan nama Gua Jati Jajar. Nah ini karena jadi ada pohon-pohon Jati Jajar ya, yang berjajar ya, di depan dan sini dijadikanlah nama Gua Jati Jajar itu tersebut teman-teman. Oke, kita akan menelusuri Gua Jati Jajar seperti apa Gua Jati Jajar itu. Daripada kelamaan video ini, kita langsung aja ya Pak ya. Siap. Oke, langsung kita OTW. Kita kembali ke zaman prasejarah. Dalam penelitian tadi, kalau di zaman prasejarah lorong Gua Jati Jajar ini dulu dihuni masuk zaman lampau. Kemungkinan di sini lokasi dapur lautnya, karena di sini masih tertinggal sebuah fosil-fosil, kita bisa lihat ini. Ini kerang-kerang yang menempel. Ada kerang. Ya, kerang yang menempel. Kemungkinan di sini dapur lautnya.
Cuma dulunya hidupnya masih berpindah-pindah. Belum bisa menetap ya Pak? Iya, nggak menetap dan tergantung dengan alam di zaman prasejarah. Dan kemudian kita kembali ke zaman sejarah atau zaman penjajahan. Jadi di zaman sejarah penjajahan, lorong Gua Jatijajar dulu di tempat persembunyian para penduduk. Kita bisa lihat di atas tulisan vandalis. Ya, tulisan vandalis. Ini adalah bukti sejarah 200 tahun yang silam bahwa lorong Gua Jatijajar dulu sudah ada yang mengunjungi. Ini berarti tulisan asli dari penduduk zaman. Kadang bingung gimana nulisnya dengan ketinggian 8 hingga 10 meter. Iya. Jadi dulu lorong Gua Jatijajar ini tanahnya sebagian masih tinggi. Yang memasuki lorong tersebut sebagian merangkak dan berjongkok. Untuk memasuki lorong sudah disediakan alat tulis sebagai tiketnya dengan membayar 0,25 sen tiket memasuki lorong Gua Jatijajar. Kalau kakak tadi kan beli tiket karcis dengan masuk. Ya. Dulu tiketnya pakai tulisan menulis di dinding langit. Iya, seperti yang di atas. Ya, jadi ini tintanya sangat kuat ya. Iya, ini pakai tinta mengandung batu bara. Bukan tinta biasa berarti? Iya, mengandung batu bara, aspal atau tir. Jadi merekat ke pori-pori batu kapur sehingga masih terlihat jelas. Salah satunya kita bisa lihat ya. Ya. Ini. Kita kembali ke M Darmo ini. Kita lihat M Darmo. Ini termasuk tulisan tertua. Paling lama ini. 1816 ini. Oh iya, masih ada angkanya Pak, masih kelihatan. 1816. Jadi dulu ini dinding langitnya sebagian masih rata. Karena airnya menetes sehingga batunya tumbuh, tulisan itu seperti bergelombang. Dan ini salah satunya kita bisa melihat ongkos menulis. Oh iya, ada. Iya, ongkos menulis. Menoel apa itu? Menoel ini kan. Ya. Jadi zaman sejarah AEO gitu kan. Masih pakai EEO itu. 0,25 sen ini. Ya. Jadi masih banyak tulisan-tulisan vandalis yang masih tertutup seperti di stalaktit, karena stalaktit ini sebagian warnanya hitam, berlumut. Jadi banyak tulisan yang masih tertutup lumut. Tuh seperti itu. Iya, kalau ini stalakitnya udah mati ya. Ya, jadi dulu datarannya sebagian masih tinggi, kemudian dijadikan wisata, digalilah tanahnya. Jadi pengunjung Gua Jatijajar dulu sebagian itu orang-orang yang berbobot, yang bermartabat seperti Demang, ya, juga kolonial Belanda yang dulu transportasinya masih pakai kereta dan kuda. Ya, jadi dulu memasukinya sambil merangkak, jadi bisa menulis di dinding langit. Ya, kemudian dijadikan wisata, digalilah tanahnya, dan sekarang tidak boleh ada penambahan tulisan kembali. Ya, mari. Ya, mari. Iya, ini Pak, kenapa ini di sini ada gambaran patung? Ini patung siapa gitu kok bisa tokoh di sini gitu? Oh ya, kita kembali ke di zaman kerajaan ya. Iya. Karena Gua Jatijajar meninggalkan 3 zaman prasejarah, sejarah, dan di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan, Kebumen batasnya di Kali Lukulo. Kali Lukulo Kebumen, ada sebuah Kali Lukulo. Ke arah barat sampai Jawa Barat, Pasundan, itu masuk kekuasaan kerajaan Pajajaran. Kali Lukulo ke arah timur Jawa Timur masuknya Majapahit. Jadi ini posisi di Pajajaran. Di kerajaan Pajajaran ada seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi yang ini. Oh, itu yang tengah. Ya. Oh, yang nunjuk, mempunyai beberapa putra, salah satunya dijuluki Raden Kamandaka. Oh ya. Dipanggil ayahandanya untuk menghadap karena ayahnya sudah tua untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Karena Raden Kamandaka masih muda, belum punya pendamping hidup, belum siap. Lalu ada perjanjian apabila dirinya sudah menemukan pendamping hidup yang parasnya mirip ibunya, akan menggantikan posisi kedudukannya. Kemudian Raden Kamandaka meminta izin untuk mencari pendamping hidup yang parasnya mirip ibunya. Kemudian mengembara ke arah timur. Dari Jawa Barat mengembara ke arah timur. Di lereng Gunung Cermai bertemu dengan seorang resi. Diberi petunjuk apabila ingin bertemu dengan pujaan hatinya yang parasnya mirip ibunya, teruslah mengembara ke arah timur.
kemudian singgah di Kebumen, cuma nggak di Gua Jatijajar ya. Beda ya Pak? Ya. Beda tempat. Kemudian bertemu dengan pujaan hatinya Dewi Ciptarosa di Pasir Luhur, Purwokerto. Menepi di bebaturan yang menepi seorang Raden dinamakan Batu Raden. Ya, karena bapak ceritanya sampai di Kebumen, Gua Jatijajar juga aset pemerintahan yang dikelola di Kabupaten Kebumen, hingga diterapkan patung-patung tersebut di dalam lorong Gua Jatijajar. Suatu legenda, Raden Kamandaka Dewi Citarasa dalam suatu cerita Lutung Kasarung, karena bapaknya dulu sampai ke Kebumen, dan Gua Jatijajar ini adalah suatu aset pemerintahan daerah Kebumen. Gitu. Ya teman-teman, itu sejarahnya kenapa patung ini berdiri di sini. Itu ada sejarah-sejarahnya, bukan asal penempatan aja. Betul, ya Pak ya, betul ya. Oke, kita ini udah penjelasannya Pak. Cukup? Iya, Kita nanti ada langsung lanjut versi yang aja. kedua. Kalau kita jelaskan tentang cerita Raden Kamandaka itu panjang sekali. Itu ceritanya, legendanya itu seperti neng ketoprak gitu. Kamandaka itu jago. Jadi nanti kita berjam-jam ya, Pak? ceritakan Yang inti-intinya aja inti Pak. saja. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Gas. Kita kembali ke stalaktit ya, ke alamnya. Kenapa kami sampaikan air ini sangat mengandung zat kapur dan kurang bagus dikonsumsi. Ini salah satunya kita bisa lihat. Ini air hujan menyimpan dalam tanah, menetes, membawa kapur jatuh ke dalam sebuah benda dan mengerak, memanjang menjadi stalaktit. Ya. Coba kalau kita bayangkan kalau kita sering mengonsumsi air tersebut dan mengerak dalam tubuh, mungkin efeknya ginjal atau kencing batu. Inilah air-air yang di dalam Gua Jajar yang kurang bagus dikonsumsi. Bagus untuk buat kulit, lah itulah bisa dibilang bikin glowing atau awet muda. Dengan satu syarat, kita cuci muka jangan dilap, biar airnya masuk ke pori-pori. Oh, biar menyerap gitu Iya, ya Pak. menyerap, itulah. Jadi untuk konsumsi minum kurang bagus, budidaya ikan yang bersisik juga kurang bagus. Nanti kakak akan jumpai pusatnya. Oke, siap. Oke, udah nggak sabar lagi nih pusatnya seperti apa, yuk kita lanjut. Kita lihat di atas ini pembentukan sebuah proses stalaktit dan stalagmit. Kita bayangkan dulu ini dinding langitnya masih rata. Jadi ini alami, terbentuk dari alam, bukan pahatan, bukan ukiran manusia. Ini terbentuk dari air yang menetes. Ini menetes, ini ditampung itu. Membawa kapur menjadi stalaktit itu. Panjangnya hingga 2-3 meter, lebar sampai 3 meter. Bayangkan saja dalam 1 tahun 0,5 mili tumbuhnya. Ini panjangnya hingga sampai 2-3 meter ya. Dan kita lihat ini. Inilah tadi pertemuan antara stalaktit dan stalagmit menjadi tiang batu kapur. Dulunya sekepal hingga membesar. Coba kita bayangkan sudah berapa ribu tahun, mungkin bisa bilang jutaan tahun. Jadi sudah sangat tua sekali, purba sekali. Ya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Siap, mari. Ya, ini teman-teman kita udah memasuki di dalam Gua Jajar ya. Ini kita udah di dalam dan ini di atas ada lubang nih. Ya. Kenapa ini ada lubang Pak di atas Pak? Bisa dijelaskan Pak, ini sebagai apa atau emang ini dibuat-buat atau gimana gitu? Boleh jelaskan? Oh ya. Jadi sekarang saat ini kakak berada di tengah lorong Gua Jatijajar ya. Di atas ada sebuah lubang. Lewat lubang di ataslah awal mula pertama kali Gua Jatijajar ditemukan. Oh, lewat lubang di atas. Iya. Ya. Pada tahun 1802 oleh seorang petani yang bernama Ki Jaya Menawi. Kijaya. Ya, kalau Gua Dempok ditemukan 1951 oleh Mbak Kersa Dempok. Berbeda dengan Gua Jatijajar, lebih tua Gua Jatijajar. Timbang Gua Dempok tadi. Ditemukan pada tahun 1802 oleh seorang penduduk yang bernama Ki Jaya Menawi, yang dimana dulu sedang mencari rumput, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah jurang. Terpelosok, terjatuh, tersangkut di akar dan bisa menyelamatkan diri. Itulah awal mula. Jadi ini jam yang bagus. Sinar bisa masuk, kakak kalau bisa berdiri di atas sinar.
Kalau kena belit, kalau dipoto, wah luar biasa. Kita lihat toh. Cahayanya. Masa cahayanya sambil melihat ke atas. Ini jam yang bagus ini, hoki sekali itu. Iya. Kalau 20 menit sudah berbeda, sudah hilang sinarnya. Itu jam yang bagus, jam segini sudah di tengah lorong Gua Jati Jajar. Itulah keajaibannya. Jadi momen yang tepat ini momen jam yang segini tepat ya, itu. ke sini ya. Tuh. Oke, itu sejarahnya kenapa dinamakan Gua Jati Jajar. Ini asal usulnya dari lubang ini ya Pak ya. Betul. Nah, tuh, jadi ditemukannya lah Gua Jati Jajar itu gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Siap. Oke, lanjut. Yes. Sekarang kita akan menuju sebuah sumber mata air terapi yang murni, alami, belum kena sinar matahari, mengandung kapur yang sangat kuat, bagus untuk kulit. Coba nanti kakak cuci muka. Mungkin mudah-mudahan setelah keluar dari Gua Jajar auranya berubah. Celing, jadi celing. Oke. Coba yuk kita. Oke nih, udah nggak, aduh pokoknya makin sabar, penasaran ya, udah nggak sabar ini seperti apa nanti airnya gitu. Oke lanjut. Sekarang kita sampai di titik paling dalam di bawah tanah, kurang lebih di antara 28 meter lebih bawah tanah. Ya, kita sampai sungai bawah tanah, salah satunya Sendang Mawar. Ya, mengeluarkan sumber mata air yang sangat murni, bersih, alami, belum kena sinar matahari, kapurnya sangat kuat, yang diyakini bagus untuk kulit, cuci muka, bikin awet muda atau glowing. Silakan kakak bisa coba. Oke siap. Ya, oke. Saya mau coba dulu ini teman-teman, khasiat dari air ini ya. Seger. Mau Bra? Tidak mencoba. Masih bingung karena ngambil air ya guys. Hahaha, gimana ya perasaannya ya? Sejuk ya? Sudah melewati sumber mata air Sendang Mawar. Jadi saat ini kita menuju ke Sendang Kantil, tapi sebelumnya kita bisa lihat di atas. Ini masih aktif seperti kelelawar saat ini, biota yang ada di dalam Gua Jati Jajar. Jadi semakin lampu dipadamkan itu semakin banyak kelelawarnya akan keluar. Dan ini masih aktif, yang saat ini masih bergelantungan ini. Oke, sekarang kita menuju ke Sendang Kantil. Oke, saat ini kita ada di sebuah sungai atau sendang yang bernama Sendang Kantil. Terdapat sebuah patung yang sedang bersemedi. Jadi, kalau sendang ini diyakini auranya masih kuat. Jadi banyak sebagian para pengunjung bersiarah, ini salah satunya, masih banyak sesaji untuk berbagai macam tujuan. Mitosnya diyakini enteng jodoh, murah rezeki. Ya, silakan kalau mau cuci muka. Oke, boleh. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Iya Pak. Ini kenapa Pak? Kok ada patung di sini Pak? Ya, ini patung melambangkan patung Dewi Nawangwulan yang sedang bersemedi. Konon ceritanya sumber mata air ini dulu mandinya para putri dari di sini. Iya. Aman ya Pak? Aman. Aman ya. Sekarang kita akan menuju pintu keluar Gua Jati Jajar. Iya. Tak terasa kakak sudah memasuki lorong Gua Jajar dengan panjang 250 meter. Ya. Saatnya kita akan keluar dari Gua Jati Jajar. Sekarang kita sudah keluar dari Gua Jati Jajar. Wow.
Luar biasa. Alhamdulillah nih teman-teman. Sekian lama dari Gua Dempok dan memasuki Gua Jajar, dan sekarang kita alhamdulillah udah keluar dari Gua Jajar tersebut teman-teman. Ini kita disambut keluarnya ya melalui Kepala singa purba, patung. Oh, patung apa ini? Patung kepala singa purba. Oh, kepala Singa purba. Singa purba. Oh, gitu ini teman-teman. Ya. Luar biasa ini teman-teman. Gimana ini? Gua Jajar. Bahagia apa pura-pura Bahagia banget teman. Ya, Pak, biasa. terima kasih banget ini Pak. Sama-sama. Udah ditemani. Udah didampingi selama perjalanan Iya, dari udah. awal masuk Iya betul sampai Pak. Selesai Iya. video ini gitu nanti. sama-sama, terima Iya kasih. ini. Oh, Bapaknya udah cukup sampai sini ya Pak Cukup ya, sampai sini. pemandunya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya, Sama-sama. udah memandu kita menelusuri Gua Jajar ini. Dan sangat luar biasa Gua Jajar ini teman-teman. Gua Jajar ini cocok banget buat kalian yang ingin berkunjung ke tempat wisata, destinasi wisata Kebumen, terutama Gua Jajar ini gitu teman-teman. Ini rekomendasi buat kalian semua gitu teman-teman. Jangan bosan-bosan kalau kalian mau ke sini. Kalau kalian ke sini itu bakal ngangeni lah, bakal ngangeni. Oke ya, saya ucapkan terima kasih nih sama bapaknya ya. Terima kasih sekali Terima lagi ya kasih. Pak ya. Sekian dan terima kasih itu video dari kita ya. Iya. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Ya. Kalau kalian memang suka sama videoku ini kayak gini, boleh kalian di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tentunya di subscribe. Kayak Di channelnya? Amin Afdani dong. Kayak gitu. Yuk kita keluar. Oh, Lewat sini kan aja. oh, Lewat iya. sini.